Halo teman-teman semua, coba coba deh jujur sama diri sendiri. Kamu pernah nggak sih ngalamin buka PDF buat belajar, niatnya mau baca 10 halaman, tapi baru halaman kedua nih misalnya, tapi udah mulai ngantuk, udah gini. Atau lagi dengerin penjelasan materi, tapi rasanya tuh kayak nggak masuk ke telinga, kayak masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Tenang, kalian nggak sendirian, aku tuh contohnya. Nah, selain aku, juga banyak banget nih mahasiswa yang ngerasain hal yang sama. Dan ini tuh bukan sepenuhnya salah kalian sih. Kadang masa asuh bukan di kita, walaupun kita udah niat, tapi kalau medianya udah bosen, itu sama aja bosenin asli. Tapi secara materi itu disampaikan. Nah, di era sekarang atau di era digital, cara belajar tuh udah nggak gitu lagi, udah mulai berubah, banyak inovasi-inovasi yang bagus gitu. Jadi itu belajar nggak harus selalu lewat buku tebal atau PDF yang isinya cuma teks, dan teks. Sekarang kita punya yang namanya media digital interaktif dan e-modul yang bisa jadi lebih hidup, lebih seru, dan lebih mudah dipahami. Nah, di video ini aku mau menjelaskan atau membahas secara santai tapi jelas tentang apa sih itu media digital interaktif, apa sih itu e-modul, perbedaannya keduanya, kelebihan sampai contoh nyata dalam kehidupan kita. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari yang pertama nih, yaitu media digital interaktif. Nah, secara sederhana, media digital interaktif ini adalah media pembelajaran yang berbasis teknologi yang memungkinkan kita untuk ikut terlibat langsung dalam proses belajar. Jadi di sini kita tuh nggak cuma diam, dan juga nggak cuma baca dan nggak juga nonton. Namun di sini kita juga ngeklik, pilih jawaban, isi soal, bahkan main sampai belajar. Nah, itulah kenapa disebut interaktif, karena bisa diklik, bisa diisi jawaban, bisa bahkan langsung main sambil belajar. Jadi itu interaktif banget loh. Nah, coba deh bayangin gini, kalau kalian nonton video biasa, kalian cuma jadi penonton, tapi kalau videonya tiba-tiba ngasih pertanyaan dan kalian harus jawab dulu sebelum lanjut, nah itu sudah masuk ke media digital interaktif. Coba nih, aku mau beri satu contoh. Ya, satu contoh. Banyak banget misalnya. Kok satu contoh? Maksudnya banyak contoh. Misalnya, yang pertama, ada video pembelajaran interaktif. Yang kedua, aplikasi belajar di HP. Yang ketiga, website edukasi. Dan yang keempat atau yang terakhir ada game edukasi. Nah, yang menariknya sendiri, media ini tuh bikin belajar jadi dua arah, bukan cuma dosen atau guru yang ngasih, namun kita juga bisa merespon. Dan secara nggak sadar itu bisa bikin kita yang pertama bisa lebih fokus, lebih aktif, dan lebih ngerti materi, karena otak kita dipaksa untuk ikut berpikir, bukan cuma hanya untuk menerima. Tuh. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu e-modul. Apa sih itu e-modul? Jadi, e-modul adalah modul pembelajaran dalam bentuk digital. Kalau biasanya kita kenal modul dalam bentuk buku cetak, e-modul ini adalah versi modernnya. Kita bisa akses e-modul bisa lewat dari laptop, HP, maupun tablet dan alat elektronik lainnya. Tapi e-modul bukan hanya sekedar PDF biasa ya. E-modul yang baik biasanya sudah dirancang dengan struktur yang jelas. Misalnya dari tujuan pembelajaran, materi utama, contoh, latihan soal, dan evaluasi.
Dan yang bikin beda dari modul biasanya adalah modul biasanya berisi yang pertama bisa dari gambar, video, animasi, audio, bahkan kuis interaktif. Lalu belajar gak cuma baca teks panjang. Misalnya kalian lagi belajar nih tentang suatu materi, terus di tengah modul ada video penjelasan atau soal yang bisa langsung kalian kerjakan, atau ada soal yang bisa langsung kalian kerjakan. Itu bikin proses belajar jadi lebih variatif dan nggak membosankan ya. Selain itu, modul juga punya kelebihan besar, yaitu biasanya dipelajari secara mandiri. Nah, jadi kalian nggak harus selalu nunggu dosen, nggak harus di kelas. Mau belajar malam hari bisa, mau belajar sambil jalan pun bisa. Jadi itu lebih fleksibel gitu. Sekarang tuh muncul pertanyaan penting nih. Apa sih perbedaan antara kedua media tadi ya yang sudah aku jelaskan? Mungkin kalian sudah paham ya apa dari media digital dan media digital interaktif dan e-modul. Apa sih perbedaannya? Apa sih perbedaannya dari kedua ini dan mana aja sih yang lebih unggul? Nah, biar lebih gampang kita sederhanakan. Jadi, media interaktif fokusnya di interaksinya. Lalu, e-modul fokusnya tuh di materi yang terstruktur. Tapi, di zaman sekarang batas antar keduanya mulai kabur. Nah, kenapa kok bisa mulai kabur? Jadi, karena modul sekarang yaitu banyak yang dibuat secara interaktif juga. Jadi bukan cuma baca, tapi juga diklik, dijawab, bahkan dieksplor. Artinya keduanya tuh bukan saling menggantikan, tapi justru tuh saling melengkapi. Modul bisa jadi media interaktif, media digital interaktif bisa dikemas dalam bentuk modul. Jadi itu saling melengkapi gitu. Jadi kayak hampir sama lah intinya. Mudeng kan? Oke, kalau mudeng kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Lalu kita mau membahas tentang apa sih kelebihan dari dua media pembelajaran ini. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih ini penting banget. Kenapa media digital interaktif dan e-modul ini jadi tren di dunia pendidikan? Karena kelebihannya itu banyak banget. Pertama, itu pastinya menarik banget. Jadi kita nggak bosen, nggak bikin tidur. Lalu belajar jadi nggak mau nonton. Ada visual, ada warna, ada animasi. Kedua, fleksibel. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu ketiga, meningkatkan pemahaman karena kita terlihat langsung, bukan cuma menerima. Keempat, mendorong belajar secara mandiri. Kita jadi lebih aktif dan gak bergantung terus sama dosen. Yang kelima, sesuai dengan generasi sekarang, kita hidup tuh di era digital. HP aja hampir gak pernah lepas ya dari tangan. Jadi kenapa enggak dimanfaatkan untuk belajar juga, jadi lebih interaktif gitu. Jadi HP itu ada positifnya gitu, kita enggak hanya scroll Instagram saja, tapi bisa scroll materi-materi yang ada di e-modul atau media interaktif ini. Lalu sebenarnya tuh tanpa kita sadari juga kita tuh sering menggunakan ini loh. Contohnya e-modul berbasis Canva atau PDF interaktif. Lalu ada video pembelajaran dengan kuis dan platform belajar berbasis online. Bahkan saat kalian mengerjain soal online juga yang langsung dikoreksi otomatis, itu tuh juga bagian dari media digital interaktif juga. Artinya pembelajaran kita sekarang sudah mulai bertransformasi ke arah digital gitu. Nah,
Jadi dari yang semua kita bahas bisa disimpulkan ya bahwa media digital interaktif dan e-modul adalah inovasi penting dalam dunia pendidikan yang membuat belajar menjadi yang pertama menjadi lebih menarik, lebih fleksibel, dan lebih efektif. Dan sebagai mahasiswa, apalagi calon pendidik, kita nggak cuma jadi pengguna, tapi juga harus mulai berpikir, gimana ya kalau kita yang bikin? Karena di masa depan kemampuan membuat media pembelajaran digital itu bukan jadi hal tambah yang besar. Ingat, belajar itu bukan soal sulit atau mudah, tapi soal bagaimana kita meyakinkan. Gitu. Terima kasih sudah menonton dan semoga video saya ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, jangan lupa share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.